بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda masih dalam keadaan yang sehat, dan semoga dalam segala aktivitas yang Ananda lakukan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ananda, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran 4. Materi pembelajaran 4 yaitu pertama, teks bacaan tentang makanan sehat. Kedua, kewajiban dan hak belajar di sekolah. Ketiga, kegiatan di waktu istirahat sekolah. Hak yang akan kita pelajari yaitu bekal sehat dan istirahat. Selain haknya, kita juga akan belajar kewajibannya. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 73. Ayo berdoa. Belajar di sekolah sangat menyenangkan bersama teman-teman kalian. Agar dapat belajar dengan nyaman, dibutuhkan lingkungan yang sehat dan tubuh yang bugar. Tubuh yang bugar dapat dihasilkan dari asupan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. Sebelum berangkat ke sekolah, biasakan untuk mengonsumsi makanan yang cukup dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kalian akan belajar agar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa Ananda memiliki hak, yaitu hak mempunyai lingkungan yang nyaman, rapi, dan bersih saat di sekolah. Selain hak tersebut, Ananda juga punya hak berupa asupan makanan yang sehat dan istirahat yang cukup. Jangan lupa Ananda, untuk ke sekolah, Ananda berdoa dulu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap akan belajar supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Tadi Ustazah menyampaikan tentang pentingnya asupan makanan. Kalau Ananda mengingat kembali, Ananda saat sekolah membawa bekal. Ayo mengamati. Membawa bekal makanan dari rumah sangat baik untuk anak-anak, karena membawa bekal dari rumah adalah cara untuk mengurangi kebiasaan jajan di sekolah. Selain itu, makanan dari rumah sangat dijamin kebersihan dan kandungan gizinya. Makanan sehat dari rumah akan mendukung tumbuh kembang anak dalam masa pertumbuhan. Jadi Ananda, bekal yang dibawakan oleh Umi insya Allah adalah makanan yang baik untuk Ananda. Untuk Ananda saat memakan bekal dari orang tua, harus diperhatikan juga Ananda untuk dimakan hingga habis. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Hidup Sehat.
Anak-anak di masa pertumbuhan sangat membutuhkan makanan sehat. Makanan sehat memiliki kandungan gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang sehat itu harus memiliki kandungan gizi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan tubuhnya. Salah satunya dengan makan makanan yang sehat. Dengan makan makanan yang sehat, maka kondisi kesehatan anak akan terjamin dan terjaga. Kesehatan tubuh sangat penting agar anak-anak bisa selalu bersemangat belajar. Jadi Ananda, hidup yang sehat tidak hanya dengan makanannya saja. Makanan tersebut juga harus bergizi. Selain bergizi, Ananda jangan lupa juga menjaga kebersihan tangannya. Jadi sebelum makan, cuci tangan dulu. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 74 sampai 75. Tugas membuat kalimat saran. Yang dibuat sebanyak 3 saran. Insya Allah Ananda sudah bisa ya membuat kalimat saran. Selanjutnya kita akan membaca teks. Kewajiban dan hak belajar di sekolah. Kesehatan sangat penting bagi semua orang. Dengan tubuh yang sehat dan bugar, kita dapat melakukan segala macam kegiatan. Seorang murid di sekolah pun perlu menjaga kesehatan dirinya agar dapat melakukan aktivitas belajar dengan baik. Setiap anak Indonesia memiliki hak belajar. Hak belajar ini dijamin oleh negara. Setiap siswa berhak mendapatkan proses belajar mengajar di kelas ataupun di luar kelas. Dengan terpenuhinya hak belajar ini, setiap anak juga berhak mendapatkan nilai dari hasil belajarnya. Selain mendapatkan hak belajar di sekolah, siswa juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya di sekolah. Kewajiban siswa di sekolah ini harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan, maka akan ada sanksi atau hukuman dari sekolah. Sekarang kita akan belajar hak dan kewajiban siswa di sekolah. Hak untuk siswa di sekolah ada 7. Pertama, Ananda berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari ustadz dan ustazah. Yang kedua, Ananda berhak menggunakan fasilitas pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, Ananda berhak mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang Ananda dapat. Yang keempat, Ananda berhak untuk dikembangkan potensi yang Ananda miliki. Yang kelima, Ananda berhak memperoleh bimbingan jika Ananda memiliki masalah. Yang keenam, Ananda berhak mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah. Yang ketujuh, Ananda berhak mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. Maksudnya, Ananda berhak diberitahukan hasil dari yang Ananda sudah kerjakan di sekolah. Contohnya berupa nilai di rapor. Selanjutnya untuk kewajiban ada 10, yaitu pertama, Ananda harus mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Kedua, Ananda harus menjaga ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Ketiga, Ananda harus hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Yang keempat, Ananda harus memberikan keterangan izin
atau berhalangan jika Ananda tidak masuk sekolah. Misalnya Ananda sakit, izin, atau hal lainnya yang membuat Ananda tidak bisa masuk sekolah. Ananda harus memberitahukan dulu kepada sekolah jika tidak bisa hadir. Kemudian yang kelima, Ananda harus mengikuti upacara saat hari Senin. Yang keenam, Ananda harus menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah. Yang ketujuh, Ananda tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru. Misalnya Ananda mau ke toilet, izin dulu kepada ustadz atau ustazahnya yang sedang mengajar di kelas. Kemudian kewajiban Ananda yang kedelapan, mengikuti ulangan atau tes yang diadakan sekolah. Yang sembilan, menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan. Kesepuluh, menjaga penampilan dengan rambut yang rapi untuk siswa laki-laki dan berpakaian sopan. Untuk siswa perempuan, tentu untuk penampilan siswa perempuan berpakaian sopan dengan pakaian yang menutup aurat. Untuk tugas yang kedua ada di halaman 78, yaitu menuliskan hukuman. Kamu telah melakukan kewajibanmu di sekolah dengan baik, namun terkadang kamu lalai melakukan kewajibanmu di sekolah. Coba Ananda tuliskan akibat yang ditimbulkan jika Ananda lalai melakukan kewajiban di sekolah. Bentuk hukuman yang diterima jika lalai dalam melakukan kewajiban tersebut. Ini ustazah sudah buatkan contohnya. Contohnya saat ujian membawa kartu ujian. Hukumannya adalah jika tidak dilakukan, melapor ke guru piket sehingga belum boleh langsung mengerjakan ujian. Ini adalah contohnya ya Ananda. Jadi Ananda bisa menuliskan peraturan atau yang diwajibkan kepada siswa sebanyak 2, kemudian jika tidak dilakukan atau dikerjakan, maka apa hukumannya? Ditulis 2. Ini Ananda tulis sesuai yang pernah Ananda alami, atau kalau Ananda tidak pernah mengalami, sesuai yang Ananda ketahui. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Kegiatan di Waktu Istirahat Sekolah. Selain hak asupan makanan yang sehat berupa bekal, kita juga akan belajar hak untuk istirahat saat di sekolah. Tepat pukul 7, Nina dan teman-teman mengikuti kegiatan belajar di kelas. Kegiatan belajar di kelas 3 berjalan dengan lancar dan tertib. Murid-murid kelas 3 mendengarkan pelajaran yang disampaikan Bu Guru dengan tenang. Setelah hampir 2 jam pelajaran, tepat pukul 9, bel sekolah berbunyi. Itu tanda istirahat bagi murid-murid kelas 1 hingga kelas 6. Murid-murid berhamburan keluar kelas masing-masing. Ada yang langsung menuju ke kantin sekolah, ada yang membuka bekal makanan dari rumah, ada pula yang bermain di halaman sekolah. Setiap orang membutuhkan waktu istirahat. Begitu juga dengan murid-murid yang belajar di sekolah. Semakin padatnya jam belajar di sekolah membuat murid-murid harus diberikan waktu luang untuk berhenti sejenak dari tugas belajarnya. Jam istirahat merupakan bagian penting dalam proses belajar di sekolah. Karena waktu luang sejenak saat jam belajar di sekolah ini dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar kembali di kelas. Jam istirahat sebaiknya digunakan dengan efektif. Contohnya makan makanan ringan atau bekal dari rumah, berbicara atau bersenda gurau dengan teman-teman, hindari melakukan kegiatan yang terlalu berat,
seperti berlari-lari saat bermain. Jika ingin bermain, maka bermainlah dengan permainan yang ringan. Jadi Ananda, kalau kita belajar di sekolah, kita juga berhak memiliki waktu istirahat. Di waktu istirahat tersebut disarankan Ananda tidak melakukan kegiatan yang berat. Contohnya berlari-lari atau kegiatan yang lain yang menghabiskan energi kita. Bukannya kita istirahat tapi malah lelah. Dengan aktivitas yang ringan, contohnya makan bekal dan bercanda dengan teman. Setelah itu, insya Allah kalau kita lanjut lagi belajarnya di sekolah, maka kita akan kembali semangat. Tadi Ustazah sudah sampaikan ada 2 tugas, yaitu saran dikerjakan, ada 3 nomor, ada di halaman 74-75. Lalu tugas yang kedua, akibat dan hukuman lalai melakukan kewajiban, ada 2 nomor. Jadi totalnya ada 5 nomor ya Ananda untuk tugas hari ini. Untuk diingat kembali, yang tugas kedua dikerjakan sesuai pengalaman yang Ananda alami. Tapi jika Ananda tidak pernah dihukum dengan hukuman, karena alhamdulillah Ananda selalu melakukan kewajiban, Ananda tulis sesuai dengan yang Ananda ketahui saja. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.